Halo sahabat sebangsa dan seperjuangan, selamat datang di Black Orchids. Di channel ini, kita akan membagikan kisah tentang perjuangan dan hal hebat yang dilakukan orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing. Karena orang hebat berbicara mengenai ide dan gagasan, orang biasa berbicara tentang kejadian atau peristiwa, dan hanya orang kecil yang berbicara tentang orang lain. Semoga bermanfaat. Dalam episode pertama ini, kita akan membahas salah satu tokoh pengusaha terbaik di bidang teknologi yang bernama Stephen Paul Jobs atau yang kita kenal dengan Steve Jobs. Dengan judul Steve Jobs Kecil, Ditelantarkan, Dipilih, Istimewa. Steve dan perusahaannya Apple merupakan contoh pengusaha yang sukses membawa pengaruh besar pada perkembangan teknologi dan informasi di zaman sekarang ini. Tokoh Steve Jobs menjadi menarik dan inspiratif karena kehidupan yang dilaluinya penuh dengan penolakan. Agar memahaminya, mari kita melihat bagaimana Steve Jobs tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Stephen Paul Jobs dilahirkan pada 24 Februari 1955 dari ibu yang bernama Joan Schiebel yang merupakan keluarga keturunan Jerman di pedesaan Wisconsin. Sedangkan sang ayah, Abdul Fattah John Jandali, merupakan orang Suriah yang menjadi mahasiswa pascasarjana dan asisten pengajar dalam bidang ilmu politik. Pada musim panas 1954, Joan pergi dengan Abdul Fattah ke Suriah. Mereka menghabiskan waktu 2 bulan di Homs, tempat Joan belajar memasak makanan Suriah dari keluarga Abdul Fattah. Ketika mereka kembali ke Wisconsin, Joan mendapati dirinya hamil. Mereka berdua baru berusia 23 tahun, tetapi mereka memutuskan untuk tidak menikah. Ayah Joan yang saat itu sedang sekarat, mengancam tidak akan mengakui Joan sebagai anaknya jika menikahi Abdul Fattah. Aborsi juga bukan merupakan jalan yang mudah bagi komunitas Katolik kecil. Jadi pada awal tahun 1955, Joan pergi ke San Francisco untuk mendapat tempat dari dokter baik hati yang menampung para ibu tidak menikah serta membantu kelahiran mereka, dan secara diam-diam mengatur adopsi secara tertutup. Joan memberikan satu persyaratan, yaitu anaknya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi, dokter tersebut mengatur agar bayi tersebut diadopsi oleh seorang pengacara dan istrinya. Tetapi, ketika anak laki-laki itu lahir, calon orang tua tersebut menginginkan seorang anak perempuan dan mengurungkan niatnya. Pada akhirnya, anak laki-laki tersebut tidak menjadi putra seorang pengacara, melainkan putra seorang pria putus sekolah menengah atas yang memiliki hasrat di bidang permesinan dan seorang istri baik hati yang bekerja sebagai tenaga pembukuan. Paul dan Clara memberi nama bayi baru mereka itu yaitu Stephen Paul Jobs. Steve Jobs mengetahui sejak kecil bahwa dia diadopsi. Orang tuaku sangat terbuka mengenai masalah adopsi denganku, kenangnya. Dia ingat sekali ketika dia sedang duduk di halaman rumahnya saat berusia 6 atau 7 tahun dan menceritakannya kepada gadis yang tinggal seberang jalan. Jadi, itu berarti orang tua kandungmu tidak menginginkanmu? Tanya gadis itu. Oh, pasti rasanya menyambar kepalaku, kata Jobs. Aku ingat waktu itu aku berlari memasuki rumah lalu menangis. Kemudian orang tuaku berkata, "Tidak, kau harus mengerti." Mereka tampak sangat serius dan memandang tepat di mataku. Mereka bilang, "Kami secara khusus memilihmu." Kedua orang tuaku bilang seperti itu dan mengulanginya secara perlahan untukku. Mereka juga menekankan setiap kata dalam kalimat itu. Ditelantarkan, terpilih, istimewa. Konsep itu menjadi bagian dari siapa diri Jobs pada saat itu dan bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Beberapa teman terdekatnya berpendapat bahwa mengetahui dirinya diberikan kepada orang lain saat lahir telah meninggalkan luka di hati Jobs. Menurutku, keinginannya untuk mengendalikan apapun yang dia ciptakan berasal langsung dari kepribadiannya dan fakta bahwa dia telah ditinggalkan ketika lahir, kata seorang rekan lama, Dale Yocham. Dia ingin mengendalikan lingkungannya dan dia memandang produk sebagai perpanjangan dari dirinya. Greg Calhoun yang menjadi dekat dengan Jobs tepat setelah lulus perguruan tinggi melihat efek lainnya. Steve sering sekali bercerita kepadaku tentang dirinya yang ditinggalkan dan rasa sakit yang disebabkan oleh peristiwa itu, kata pria tersebut. Peristiwa tersebut membuatnya mandiri. Jobs memiliki aturan sendiri dan itu terjadi karena dia berada di dunia yang dia dilahirkan. Dalam kehidupan selanjutnya Jobs, ketika berusia sama dengan ayah kandungnya saat meninggalkannya di usia 23 tahun, Jobs menjadi seorang ayah dan meninggalkan anaknya sendiri. Pada akhirnya dia mau bertanggung jawab atas putrinya tersebut. Kristen Brennan, ibu dari anak tersebut, mengatakan bahwa diberikan kepada orang lain untuk diadopsi telah membuat Jobs hancur berantakan, dan hal tersebut membantu menjelaskan sebagian perilaku Jobs.
Steve yang ditinggalkan oleh orang tuanya adalah juga orang yang telah meninggalkan anaknya, kata wanita tersebut. Andy Hertzfeld yang bekerja sangat dekat dengan Jobs di Apple pada awal 1980-an adalah satu di antara sedikit orang yang tetap menjadi teman dekat Brennan dan Jobs. Pertanyaan penting mengenai Steve adalah mengapa terkadang dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri saat bersikap sangat kejam dan menyakiti orang lain, kata pria tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kisahnya yang ditinggalkan ketika lahir. Masalah mendasarnya adalah tema ditinggalkan dalam hidup Steve. Jobs menyangkal hal tersebut. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa karena aku ditinggalkan, aku bekerja sangat keras sehingga aku bisa berhasil dan membuat orang tuaku berharap memilihku kembali. Atau omong kosong lainnya. Tetapi pendapat semacam itu menggelikan, katanya bersikeras. Mengetahui bahwa diriku diadopsi membuatku merasa lebih mandiri, tetapi aku tidak pernah merasa ditinggalkan. Aku selalu merasa istimewa. Orang tuaku membuatku merasa istimewa. Kemudian, dia akan marah jika ada orang yang menyebut Paul dan Clara sebagai orang tua adopsinya, atau secara tidak langsung mengatakan bahwa mereka bukan orang tua kandungnya. Mereka 1000% orang tuaku, kata Jobs. Sebaliknya, ketika membicarakan orang tua kandungnya, dia berkata dengan kasar. Mereka bank sperma dan telurku itu tidak kasar. Tetapi kenyataannya bank sperma tidak lebih. Masa kecil yang diciptakan oleh Paul dan Clara Jobs untuk putra baru mereka dalam banyak hal merupakan stereotip dari akhir 1950-an. Ketika Jobs berusia 2 tahun, mereka mengadopsi seorang putri bernama Patty. Dan 3 tahun kemudian mereka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota Canberra Institute of Technology. Perusahaan keuangan tempat Paul bekerja sebagai juru sita memindahkannya ke kantor Palo Alto, California. Akan tetapi, dia tidak mampu tinggal di sana sehingga mereka pindah ke sebuah perumahan di Mountain View, sebuah kota yang tidak begitu mahal di bagian selatan. Di kota tersebut, Paul Jobs berusaha mewariskan kecintaannya dalam bidang mesin dan mobil. Steve, sekarang ini kursi kerjamu, katanya ketika dia memberi tanda sebuah meja di garasi mereka. Jobs ingat ketika dia sangat terkesan dengan keahlian ayahnya. Menurutku, desain ayahku sangatlah bagus, katanya. Karena dia tahu bagaimana membuat apapun, jika kami membutuhkan lemari, dia akan membuatnya. Ketika dia membuat pagar rumah kami, dia memberiku sebuah palu sehingga aku bisa bekerja bersamanya. Melalui mobil, ayahnya memperkenalkan Jobs pada ilmu elektro untuk kali pertama. Dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu elektro, tapi dia sering menggunakannya dalam bidang otomotif dan berbagai benda lain yang diperbaikinya. Dia menunjukkan kepadaku dasar-dasar ilmu elektro, dan aku sangat tertarik dengan semua itu. Pengalaman yang jauh lebih menarik bagi Jobs adalah perjalanan untuk mencari komponen. Setiap akhir pekan, ada perjalanan ke tempat barang rongsokan. Kami mencari generator, karburator, dan berbagai macam komponen. Jobs ingat ketika melihat ayahnya menawar di meja kasir. Dia pandai sekali menawar, karena dia lebih tahu dibandingkan semua pria di belakang meja kasir tentang berapa harga komponen itu seharusnya. Hal itu membantu ayahnya memenuhi janji yang dibuat oleh orang tua kandungnya ketika Jobs diadopsi. Uang kuliahku berasal dari ayahku yang membeli sebuah mobil jeans jenis Ford Falcon seharga $50 atau mobil rusak bekas lainnya yang diperbaikinya selama beberapa minggu. Lalu dijualnya seharga $250 dan tidak melaporkannya ke IRS. Rumah Jobs di 286 Diablo dan rumah lain di lingkungan mereka dibangun oleh pengembangan perumahan Joseph Eicher. Perusahaan Eicher telah membangun lebih dari 11.000 rumah di berbagai perumahan California antara 1950 dan 1974. Terinspirasi oleh visi arsitek Frank Lloyd Wright tentang rumah modern sederhana untuk semua penduduk Amerika, Eicher membangun rumah murah yang menonjolkan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, ruang terbuka, bangunan yang terkena cukup sinar matahari, lantai plat beton, dan banyak sekali pintu kaca geser. Eicher melakukan hal yang luar biasa, kata Jobs dalam salah satu jalan-jalan kami melalui lingkungan rumahnya. Rumahnya agak besar, murah, dan bagus. Rumah itu memiliki desain yang bagus dan berselera sederhana untuk orang-orang berpendapatan kecil. Rumah itu juga memiliki fitur kecil yang luar biasa, seperti alat pemanas di lantai. Tinggal meletakkan karpet di atasnya dan kami pun memiliki lantai yang hangat ketika kami masih kecil. Jobs mengatakan bahwa apresiasi yang diberikannya pada rumah karya Eicher melahirkan hasrat untuk membuat produk yang didesain dengan teliti untuk pasar yang luas. Aku senang sekali jika benar-benar dapat memberikan desain yang sangat bagus dan kapabilitas sederhana ke sebuah produk yang memiliki harga murah.
Katanya ketika dia menjelaskan tentang keindahan rumah buatan Eichler. Itulah visi awal dari Apple. Itulah yang berusaha kami lakukan dengan Mac pertama. Itulah yang kami lakukan dengan iPod. Seperti kebanyakan anak kecil, Jobs terpengaruh oleh hasrat orang dewasa di sekelilingnya. Sebagian besar ayah di lingkungan ini membuat benda yang sangat rapi, seperti fotovoltaik, baterai, dan radar. Kenang Jobs. Aku tumbuh besar dengan rasa kagum terhadap berbagai benda itu dan bertanya kepada semua orang tentang benda itu. Tetangga yang paling penting adalah Larry Lang, yang tempat tinggalnya berjarak 7 rumah dari rumah Jobs. Dia adalah panutanku yang menginspirasi bagaimana seharusnya menjadi insinyur perusahaan HP. Tidak lain adalah dengan menjadi operator radio amatir dan penggemar berat elektronik, kenang Jobs. Dia membawa benda untuk memainkan. Ketika kami berjalan ke rumah tua Lang, Jobs menunjuk ke arah jalan masuknya mobil. Dia mengambil mikrofon karbon, baterai, dan alat pengeras suara. Lalu dia memasang semua itu di jalan masuk mobil ini. Dia memintaku berbicara di mikrofon karbon dan suaranya diperkeras melalui alat pengeras suara. Jobs diajari oleh ayahnya bahwa mikrofon selalu membutuhkan amplifier elektronik. Jadi aku beralih ke rumah, dan aku bilang kepada ayah bahwa dia salah. Tidak, alat itu membutuhkan amplifier, kata ayahnya meyakinkan. Ketika Jobs memprotes, ayahnya berkata bahwa dia gila. Mikrofon tidak bisa berfungsi tanpa amplifier. Ada caranya. Aku terus berkata tidak kepada ayahku dengan mengatakan bahwa dia harus melihat. Dan akhirnya dia benar-benar berjalan denganku lalu melihatnya. Dan dia berkata, ya, lebih baik aku pergi dari sini. Jobs mengingat dengan jelas kejadian tersebut karena pada saat itulah kali pertama dia menyadari bahwa ayahnya tidak mengetahui semuanya. Kemudian, sebuah penemuan yang lebih membingungkan mulai dia paham. Bahwa dia lebih pintar daripada orang tuanya. Selama ini dia selalu mengagumi kemampuan dan kecerdasan ayahnya. Dia bukan pria berpendidikan, tapi aku selalu menganggapnya sangat pintar. Dia tidak banyak membaca, tapi dia bisa melakukan banyak hal. Dia mengerjakan hampir semua hal yang berbau mesin. Jobs mengatakan bahwa kejadian mikrofon karbon itu memulai sebuah proses kesadaran mengejutkan bahwa sebenarnya dia lebih pintar dan cepat dibandingkan orang tuanya. Ini adalah saat paling penting yang sangat membekas dalam benakku. Saat aku menjadi bahwa aku lebih pintar dibandingkan orang tuaku, aku merasa sangat malu karena berpikir seperti itu. Aku tidak akan pernah melupakan saat itu. Kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa penemuan tersebut dan fakta bahwa dia diadopsi membuatnya merasa sedikit jauh, lepas dan terpisah dengan keluarga dan dunianya. Tak lama kemudian, Jobs tidak hanya menemukan bahwa dia lebih pintar dibandingkan orang tuanya, tapi dia juga menemukan bahwa orang tuanya mengetahui hal ini. Paul dan Clara adalah orang tua yang penuh kasih. Mereka bersedia menyelesaikan hidupnya terhadap situasi memiliki seorang putra yang lebih pintar dan gigih seperti itu. Mereka akan melakukan apapun untuk membantu dan memperlakukannya dengan istimewa. Tak lama kemudian, Jobs menemukan fakta lain. Kedua orang tuaku memanjakanku. Mereka merasa sangat bertanggung jawab begitu mengetahui aku istimewa. Mereka menemukan cara untuk terus memberiku barang dan menyekolahkanku di sekolah yang baik. Mereka bersedia mengalah demi kebutuhanku. Jadi, Jobs tumbuh besar tidak hanya dengan perasaan pernah ditinggalkan, tapi juga dengan perasaan bahwa dia istimewa. Dalam benaknya, hal tersebut dipandang lebih penting dalam membentuk kepribadiannya. Sebelum Jobs masuk ke sekolah dasar, ibunya bahkan telah mengajarinya membaca. Akan tetapi hal ini memunculkan beberapa masalah. Aku merasa bosan selama beberapa tahun pertama, jadi aku menyibukkan diri dengan membuat masalah. Tak lama kemudian ada hal lain yang juga menjadi jelas bagi mereka. Jika dilihat dari sikap dan pengasuhannya, Jobs tidak suka dengan pihak berwenang. Aku bertemu dengan berbagai macam pihak berwenang yang belum pernah kutemui sebelumnya, dan aku tidak menyukainya. Mereka benar-benar hampir menangkapku dan hampir menghilangkan rasa penasaranku. Meskipun mereka tidak memiliki agama yang kuat, orang tua Jobs menginginkannya dirinya dibesarkan dalam lingkungan beragama. Jadi, mereka mengajarkannya ke gereja Lutheran hampir setiap hari Minggu. Kebiasaan itu berakhir ketika dia berusia 13 tahun. Keluarganya berlangganan majalah hiburan Life, dan pada Juli 1968, majalah tersebut menampilkan sampul mengejutkan yang menunjukkan sepasang anak kelaparan di Biafra, Nigeria. Jobs membawa majalah itu ke sekolah minggu dan berbicara kepada pastor gereja. Kalau aku mengancungkan jari, apakah Tuhan tahu jari mana yang akan aku ancungkan? Bahkan sebelum aku melakukannya, sang pastor menjawab, ya, Tuhan tahu segalanya. Kemudian Jobs mengeluarkan majalah Life dan bertanya, nah, apakah Tuhan tahu soal ini dan apa yang akan terjadi dengan anak-anak ini? Steve,
Aku tahu kau tidak mengerti, tetapi ya Tuhan tahu soal itu. Job selalu mengumumkan bahwa dia tidak mau lagi menyembah Tuhan seperti itu, dan dia tidak pernah kembali lagi ke gereja. Tetapi dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari dan berusaha mempraktikkan ajaran Zen Buddha. Beberapa tahun kemudian, ketika sedang memikirkan sisi spiritualnya, Jobs mengatakan bahwa dia menganggap agama yang terbaik adalah agama yang menekankan pada pengalaman spiritual, bukannya menerima dogma. Inti dari ajaran Kristen hilang ketika agama tersebut terlalu didasarkan pada keyakinan, bukan pada cara hidup seperti Yesus, atau memandang dunia seperti cara Yesus memandangnya, katanya kepada saya. Menurutku, berbagai agama yang berbeda merupakan pintu yang berbeda untuk menuju ke rumah yang sama. Terkadang menurutku rumah itu ada, dan terkadang rumah itu tidak ada. Itulah misteri terbesarnya. Itulah singkat cerita mengenai Steve Jobs di episode pertama ini yang berjudul Ditelantarkan Terpilih Istimewa. Semoga apa yang sudah kita berikan bisa kalian ambil manfaatnya dari sisi Steve Jobs. Dan ini adalah merupakan bagian akhir pertama. Jadi kalian tunggu untuk bagian keduanya. Salam Black Orchid.